Strategi yang tepat dan pencapaian yang signifikan sangat krusial bagi tim nasional. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kesalahan strategi yang pernah terjadi agar kita tidak terjebak dalam kegagalan yang sama. Selanjutnya, literasi di kalangan netizen sangat penting dalam memberikan komentar yang konstruktif. Tanpa literasi yang memadai, kita berisiko mendapatkan komentar yang tidak berbobot dan tidak berdasar, yang tentu saja tidak membantu. Kehadiran pemain baru berpotensi tinggi, seperti Martin dan lainnya, memberikan harapan baru bagi tim. Hal ini jelas meningkatkan peluang tim untuk bersaing di level yang lebih tinggi dan lebih kompetitif. Pemain Indonesia yang telah terbiasa dengan filosofi permainan menyerang perlu dilatih dengan pendekatan yang sesuai untuk mendukung gaya bermain mereka. Dengan cara ini, kinerja mereka di lapangan dapat meningkat secara signifikan. Keberanian Erick Thohir dalam mengganti pelatih menandakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Langkah berisiko ini diambil untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan tim ke depannya. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan pelatih bukan hanya sekadar mengganti individu. Ini juga mencakup perencanaan strategi yang jangka pendek dan panjang. Kombinasi pelatih baru diharapkan dapat sejalan dengan visi yang diinginkan untuk memimpin timnas. Pertanyaan yang tak kalah penting adalah bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Di samping itu, membangun jaringan dan hubungan baik dengan pelatih luar negeri, seperti Erick Thohir, memiliki peran yang sangat penting. Koneksi ini tidak diragukan lagi akan mempengaruhi keputusan serta strategi yang akan diambil. Patrick diangkat bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sosok yang membawa pengalaman dan reputasi positif ke dalam tim. Ini jelas menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan antara pelatih dan pemain. Selain itu, pentingnya transparansi dalam peran pelatih asisten tim nasional juga menjadi perhatian utama. Sebelumnya, peran mereka seringkali tidak pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik. Progres nyata dari timnas Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan jangka pendek PSSI. Fokus utama saat ini adalah pada hasil instan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Dengan bantuan VAR, PSSI juga melakukan perbaikan dalam kompetisi liga. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus mengurangi kemungkinan kecurangan yang ada. Di sisi lain, KKS berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan pemain muda di Indonesia dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan akademi sepak bola lainnya, terutama dalam pemilihan pemain yang tepat. Akademi sepak bola di Belanda dikenal memberikan pelatihan filosofi permainan sejak usia dini, yang berbeda dengan di Indonesia. Tindakan ini sangat penting agar sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih baik ke depannya. Investasi dalam sepak bola juga harus dilakukan secara serius, mulai dari kompetisi untuk anak-anak sampai ke level profesional. Namun, hasil dari investasi ini baru akan tampak dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya mungkin sekitar 10 tahun ke depan. Selain itu, ikatan emosional antara pemain dan klub lokal sangat mempengaruhi dukungan dari para penggemar. Ini menjelaskan mengapa banyak orang lebih memilih menonton liga lokal ketimbang timnas. Perbandingan antara perkembangan pemain muda di Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam kesempatan serta kualitas pelatihan yang diterima. Tentunya, hal ini berpengaruh pada performa mereka di tingkat internasional. Selanjutnya, penting untuk memberikan peran yang tepat kepada pemain seperti Marcelino agar mereka dapat mencapai potensi maksimal. Penempatan posisi yang tidak tepat bisa jadi peran pemain cadangan juga sangat penting dalam tim, terutama ketika pemain utama mengalami cedera atau tidak dalam kondisi terbaik. Mereka perlu siap untuk masuk dan memberikan kontribusi yang maksimal. Disiplin serta pelatihan yang baik dari pelatih sebelumnya juga sangat mempengaruhi kesiapan pemain cadangan untuk tampil. Meskipun dicoret sebelumnya, mereka masih memiliki peluang untuk kembali berkontribusi. Strategi permainan tim menjadi faktor penting, di mana dukungan dari pemain tengah dapat membantu pemain depan untuk tidak terisolasi. Ini jelas dapat meningkatkan efektivitas serangan tim secara keseluruhan. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah dan DPR dalam pengembangan sepak bola Indonesia jelas sangat signifikan untuk legitimasi serta alokasi dana. Dukungan ini bisa mempengaruhi kemajuan sepak bola di tanah air. Terakhir, peran media dan netizen sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik tentang sepak bola. Edukasi kepada supporter dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan budaya yang lebih positif terhadap tim nasional. Dalam konteks ini,
Strategi dan manajemen tim harus dilakukan dengan baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Tanpa adanya perubahan sistem yang mendasar, hasil yang diinginkan mungkin sulit untuk terwujud.